Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hai Babes, kamu lagi punya masalah gelambir pada perut, lengan, dan paha? Yuk, atasi segera masalahmu dengan Maktika Slimming Cream. Diformulasikan khusus untuk membantu proses liposis atau penghancuran lemak pada kulit, merawat kelangsingan tubuh, mengurangi gelambir pada kulit dan timbulnya stretch mark, menjaga kelembapan, elastisitas, dan kekencangan kulit. Oleskan Maktika Slimming Cream secukupnya ke area tubuh yang berlemak, pijat secara perlahan sampai meresap. Yuk, pakai rutin Maktika Slimming Cream dan rasakan manfaatnya. Order Maktika Slimming Cream sekarang juga ya. Untuk info dan pemesanan langsung chat via WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Bapak Aldo bersama gue Bapak Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap selalu bersehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, menambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa di subscribe dulu ya, gue nggak boleh lupa nih. Bapak Aldo Suara Kebenaran ya, channel backup tuh. Ya doain tapi channel utama ini nggak ada apa-apa ya. Amin, 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 amin. Jadi gini guys, konten kita kali ini itu ada sampai gue caption begini, lumayan viral nih gue. Di Twitter nih. Partai Selangkangan Indonesia, Partai Sange Indonesia, so anti poligami tapi pecinta cabul. Ya. Kader PSI kemarin kan Antoni siapa gitu ya. Antoni Norman, nah ini ya kan, muncul lagi kasus baru dari ketua DPC PSI Surabaya, anjir, PSI Surabaya anjir. Gue lagi di Surabaya nih, pengen tahu gue di mana kantornya ya. Setelah Antoni Norman ketua DPC PSI Surabaya jadi tersangka pencabulan, nah kan, yang anti poligami yang juga ngata-ngatain poligami, ternyata tuh yang cabul, mending poligami anjing. Politik anti poligami PSI dituduh cari sensasi, dipuji mendobrak tabu. Itu tahun berapa? 2018 atau 2019 itu? Ya beritanya itu. So-soan anti poligami, nggak tahunya pecinta cabul. Kan tai kalau begitu. Iya, binatang itu gitu. Binatang itu suka sesuatu yang mereka lakukan mereka anggap paling benar. Binatang sih nggak tahu aturan. Kita baca dulu ya. Kita baca dulu beritanya si ketua DPC PSI Surabaya ini dari suara.com. 2 kader Partai Solidaritas Indonesia tersandung kasus pencabulan setelah ketua DPD PSI Jakarta Barat Antoni Norman Lianto alias ANL, ya Kuku Gemoy, ya kan namanya dia ada Kuku Gemoy ya. Jadi tersangka pencabulan giliran ketua DPC PSI Surabaya Rizky Eka Mahendra ditangkap kasus serupa. Tapi di sini nggak ada fotonya guys. Gue pengen tahu fotonya sebenarnya. Rizky menurut Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya AKP Rina Santi langsung ditahan setelah ditetapkan jadi tersangka kasus pencabulan terhadap wanita berusia 19 tahun. Kasihan ya. Pelaku sudah kita periksa selama 3 kali 24 jam dan kita tetapkan menjadi pelaku dan kini sudah kita tahan. Ujarnya dilansir dari beritajatim.com, jaringan suara.com Selasa 9 April.
Yang Antoni kemarin udah ditangkap belum ya? Rizky yang diketahui sebagai ketua Ormas Joko Boyo Gubeng. Aduh, ketua Ormas. Ya, ulangi lagi bacanya gue. Rizky yang diketahui sebagai ketua Ormas Joko Boyo Gubeng itu melakukan pelecehan terhadap korban dengan modus pembersihan rohani. Walah, korbannya juga. Kalau yang di Jakarta itu jadi buzzer ya. Korban C sempat ditetapkan pihak keluarga di panti asuhan di kawasan Sukolilo, Surabaya untuk diobati. Pihak keluarga menduga bahwa korban terkena guna-guna oleh mantan kekasih. Alah, ini lagi guna-guna. Iya. Korban diketahui memang sempat kabur bersama kekasihnya. Korban lalu ditemukan di Jember pada Maret 2024. Tersangka Rizky dikabarkan ikut membantu pencarian kepada korban. Pihak pengelola panti asuhan membantah bahwa Rizky ialah anggota panti tersebut. Menurut pihak pengelola, saat itu Rizky dan ibu korban datang untuk mendapat bimbingan. Pihak panti akhirnya memberi persetujuan lantaran status Rizky yang juga teman pengelola panti, Heno Cahyadi. Namun pihak panti saat itu menunjuk suster perempuan untuk mendampingi korban. Jadi sebenarnya kami sudah menunjuk H sebagai perawat yang menjaga C. Namun si Rizky atas persetujuan ibu korban memaksa ikut melakukan pengobatan rohani, kata Heno. Pengobatan rohani, guys. Roh, bukan rohani itu. Kalau gitu rohnya Hani mungkin ya. Emang kampret ya. Partai Sange Indonesia kah? Anjing. Sebelumnya, Antoni Normanlianto alias ANL tersandung kasus pelecehan seksual. ANL kemudian resmi mundur dari jabatan Ketua DPD PSI Jakarta Barat setelah kasus ini terkuak. Menurut Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Elva Fahri Kolbina, mengatakan Norman mundur dari jabatannya terhitung sejak 26 Maret 2024. Terduga pelaku sudah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPD sejak Selasa 26 Maret 2024, kata Eva. ANL sebelumnya diduga menjadi pelaku pelecehan seksual seorang perempuan. Dugaan kasus pelecehan seksual ini awalnya diungkap korban lewat video yang viral di platform TikTok, ya, yang mau ngelamar jadi buzzer tuh. Akun TikTok @bestie Saranani unggah video pengakuan korban W yang menjadi korban pelecehan seksual ANL. Korban W awalnya diiming-imingi oleh terduga pelaku untuk bekerja sebagai buzzer. Mamam tuh buzzer. Korban W yang tertarik kemudian diajak oleh ANL ke sebuah rumah yang saat itu dalam kondisi kosong. Di sana korban mengaku disekap dan dilecehkan oleh terduga pelaku. Menurut Tie Saranani bahwa peristiwa itu sebenarnya sudah diadukan korban ke pihak polisian pada Januari lalu. Namun proses hukum tertunda lantaran terduga pelaku nyalek. Dikarenakan terlapor nyalek, tertunda prosesnya, ucapnya. Pada Pileg 2024, ANL nyalek untuk kursi DPRD DKI Jakarta. Ia bertarung di Dapil Jakarta 10. Dari hasil rekapitulasi KPU RI, ANL hanya mampu meraih 9.500 suara. ANL adalah anak tunggal yang lahir di Kota Tegal, Jawa Tengah. Ia diketahui sempat tinggal dan kuliah di luar negeri. Orang tuanya diketahui berprofesi sebagai pedagang. Bukan pedagang handphone kan ya? Gak tahu sih ya, pedagang apa. Nah, cuman yang di Surabaya, nah kan ini semuanya ya Allah mau tunjukin gitu. Jangan sok-sokan lu anti poligami, ternyata kader lu sangean, kader lu doyan selangkangan haram gitu, tipu-tipu. Yang satu buzzer ditipu, yang satu orang sakit ditipu. Wah, gak beres. Tapi gue penasaran sama mukanya yang di Surabaya nih. Siapa tahu kalau di komentar netizen ini ada infonya, guys. Let's go to Twitter, guys. Oke, guys, kita udah di Twitter ini. Kita lihat, siapa tahu di sini kita dapat informasi wajahnya nih ya. Aduh. Nih. Ada partai korup dan sekarang ada partai cabul. Ih, serem ya, jika partai cabul lolos ke Senayan. Lu bayangin aja. Wah, serem. Partai Sange, kumpulan pemain porno, agaknya konon partainya kaula muda cabul bobrok, moral penjilat pemain porno, perusak moral anak bangsa. Jangan pernah pilih kumpulan binatang-binatang tidak beradab. Partai Sange, kan. Iya dulu ada tuh si Husin juga kan ngumpulin ketahuan punya video porno ya, ada PSI juga. Iya, yang sampai sekarang tantangannya gue jadiin tapi belum ada kebalasan gitu. Si Husin Syihab, bikin malu Syihab. Apa kabar si Antoni Norman, Ketua PSI Jakbar?
token cewek menstruasi udah ketangkol apa belum? Belum tahu itu beritanya, masih cuman mundur dari jabatannya aja dia. Kuku gemoy kan, bener beritanya kuku gemoy. Partai anak muda moral rusak, bubarkan. Iya, udah begini nggak ada yang mau ngomong bubarkan. Teringat saat kader di servis di ibu kota dan Solo. Nikmatnya, nikmat gigi kau. Poligami dimusuhin. Nggak taunya, sangean anjir. Ini Kaisang di tag, PSI di tag, tolong kadernya dididik lagi lebih keras tentang moral. Kasihan sebagai partai baru, maupun kadernya sudah melakukan perbuatan tidak bermoral. Jangan biarkan perilaku tidak bermoral menjadi budaya partai. Waduh, susah bicara soal etika. Ada aja pelesetannya. Nah, ini kan bener. Iya kan udah dua buktinya. Ya. Nih nambah lagi nih di Surabaya. Ya itu tadi lu baca juga kagak. Tangkap dan bubarkan, hukum pendirinya. Wah, kenapa jadi Jokowi? Nemu kosakata baru gue. Nah ya bener kan ya. Kan bener sayang. Kebejatannya beyond help. Nah tuh beyond help gak tuh. Ternyata partai penjahat kelamin. Nah tuh PSI zaman Soekarno isinya tokoh-tokoh intelektual tinggi, Partai Sosialis Indonesia. Ini PSI zaman now gimana isinya? Itu dua kadernya sangean. TKP di Surabaya Gubeng, iya udah dibaca. Orang yang tidak bisa menahan birahi, sama aja kan. Partai itu menampung, ya kumpulannya, ya sampah ya sama lalat. Udah begitu. Partai Sampah Indonesia bisa juga. Ya jadi PSI juga disikatkan, ya. Partai Neokomunis, iya. Top Marco top. Semangat siap. Isinya itu kumpulan penjahat yang bikin partai ya. Astagfirullah, Partai Sangean Indonesia. Partai Sange Indonesia. Tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi cintanya open house Habibana. Aduh. Gua babe ya. Waalaikumsalam. Gua babe. Sampai nama channel gua aja Babe Aldo aja. Udah jangan ditambah-tambahin udah. Partai milenial kelakuan kolonial, nah tuh. Waspadalah akan predator seks berkedok parpol. Nah, terbayang wajah-wajah cupu mereka. Itulah wajahnya cupu, so iya kalian paling gaul, lah. Udah gitu aja guys ya, nggak ada fotonya guys. Gue penasaran kalau si Koko Gemoy kan ada fotonya ini. Modusnya itu loh yang bikin para oten pada percaya. Nah tuh, modus pembersihan rohani ketua DPD. Nah tuh. Nah ya guys, gitu aja ya. Intinya buat PSI, makanya jangan sok lu ya anti poligami ternyata lu begitu. Dah ya guys. Share ini guys biar rakyat Indonesia pada tahu. Gua Babe Aldo, YouTuber biasa pamit dulu. Sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untung lo foto lu kagak ada, adik gue share juga muka lu. Kelakuan sange selangkangan gak normal. Sok iye anti poligami tapi ternyata pen juga. Ayo pasang iklan produk jualan kalian di Babe Aldo Official Channel dengan jangkauan ke ratusan ribu penonton. Insya Allah omset melonjak hingga 3 kali lipat. Konten iklan Anda akan tayang di 2 akun utama YouTube Babe Aldo dengan ratusan ribu penonton selama 5 hari berturut-turut. Dan juga akan tayang di Instagram dan juga TikTok Babe Aldo. Harga 500.000 untuk pemasangan 1 kali iklan, tayang 5 hari berturut-turut. Untuk kerjasama pemasangan iklan, hubungi WhatsApp ke 0812 8385 8736.